Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indri Aulani Sofyan, NPM 1908260010. Saya akan menjelaskan pada blok neurologi mengenai penyakit demensia. Jadi demensia adalah sindrom yang ditandai dengan penurunan fungsi kognitif secara progresif, mencakup gangguan memori, berpikir, orientasi, pemahaman, perhitungan, kemampuan belajar, bahasa, dan penilaian yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk klasifikasinya itu terbagi menjadi 5, ada demensia Alzheimer, demensia vaskular, demensia low body, dan juga demensia frontotemporal dan juga demensia campuran. Untuk demensia Alzheimer sendiri yaitu adalah demensia progresif akibat degenerasi saraf otak. Ini tuh jadi salah satu penyebab dari utama demensia sebenarnya. Terus ada juga demensia vaskular, itu tuh disebabkan oleh gangguan aliran darah ke otak. Ini tuh biasa sering karena stroke gitu-gitu. Lalu ada demensia low body, ini tuh ditandai dengan deposit protein low body di otak, yaitu dia itu menyebabkan halusinasi, fluktuasi dan juga fluktuasi kognitif. Lalu ada juga demensia frontotemporal. Ini tuh akibat degenerasi lobus temporal, lobus frontal dan lobus temporal. Jadi dia itu menyebabkan perubahan perilaku dan bahasa. Lalu ada demensia campuran. Ini tuh kombinasi dari beberapa jenis demensia seperti misal demensia Alzheimer dengan vaskular gitu-gitu. Untuk etiologinya sendiri, uh, untuk etiologi sendiri itu ada namanya neurodegeneratif, yaitu dia itu ada Alzheimer, Parkinson, demensia low body. Nah, untuk vaskular dia itu ada stroke, hipertensi, aterosklerosis. Ya. Untuk lalu bisa juga karena infeksi, dia itu seperti karena HIV atau neurosyphilis gitu-gitu. Lalu ada juga karena metabolik, yaitu seperti defisiensi vitamin B12 dan juga hipotiroid. Lalu untuk dari toksik itu tuh seperti pecandu alkohol atau paparan logam berat. Nah, kalau dari trauma, ada juga dari trauma, dia itu ada karena seringnya terjadi cedera kepala berulang. Untuk faktor resikonya sendiri, dia itu biasa pada usia lanjut, faktor genetik dan riwayat keluarga, jenis kelamin, biasanya pada wanita, lalu karena hipertensi, faktor resikonya karena hipertensi, diabetes mellitus, hiperlipidemia, obesitas, kurang aktivitas fisik, merokok atau konsumsi alkohol. Lalu dia juga bisa karena depresi. Lalu selanjutnya itu ada patofisiologi. Jadi demensia ini terjadi akibat kerusakan sel saraf dan penurunan neurotransmitter pada otak. Jadi pada Alzheimer itu terdapat akumulasi plak amiloid dan neurofibrillari yang menyebabkan kematian neuron. Pada demensia vaskular, iskemia kronis dan juga mikrofag menyebabkan gangguan dari akan fungsi otak. Nah, untuk cara mendiagnosisnya sendiri itu pada anamnesis akan didapatkan seperti gangguan memori, perubahan perilaku, kesulitan komunikasi. Sedangkan pada pemeriksaan fisik dan neurologis itu biasa dilakukan evaluasi fungsi kognitif dan juga neurologis. Untuk skor kognitifnya itu biasa menggunakan MMSE atau MOCA atau biasa disebut dengan mini mental stage examination tadi MMSE, atau bisa juga dengan menggunakan Montreal Cognitive Assessment atau MOCA. Untuk pemeriksaan labnya itu biasa dilakukan screening metabolik, B12, tiroid, glukosa, dan juga lipid. Lalu dilakukan juga pencitraan otak, MRI atau CT scan untuk melihat atrofi otak atau lesi vaskular. Lalu juga dilakukan biasanya pada Alzheimer itu dilakukan biomarker, akan dapat seperti beta amyloid atau cairan dari cerebrospinalnya itu. Lalu untuk tata laksananya itu biasa diberikan inhibitor cholinesterase seperti
Rivastigmin, galantamin. Lalu itu pada Alzheimer sedang. Lalu diberikan juga mentamin untuk demensia amyloid atau cairan dari cerebrospinalnya itu. Lalu untuk tata laksananya itu biasa diberikan inhibitor cholinesterase seperti rivastigmin, galantamin. Lalu itu pada Alzheimer sedang. Lalu diberikan juga mentamin untuk demensia sedang hingga berat. Lalu diberikan juga antidepresan atau antipsikotik jika terdapat gejala psikiatri. Untuk non terapinya, untuk non farmakologinya akan dilakukan terapi kognitif dan stimulasi mental seperti membaca, bermain puzzle. Lalu dilakukan juga aktivitas fisik dan sosial. Lalu lakukan manajemen faktor resiko seperti kontrol hipertensi, diabetes. Lalu juga biasa itu ada dukungan keluarga dan terapi okupasi. Untuk prognosisnya, jadi demensia ini bersifat progresif dan tidak dapat disembuhkan. Rata-rata harapan hidup setelah diagnosa berkisar 3-10 tahun tergantung jenis dan faktor komorbiditas. Untuk komplikasinya itu ada malnutrisi akibat gangguan makan, infeksi berulang seperti pneumonia dan juga ISK. Lalu terdapat juga luka tekan akibat imobilitas. Lalu bisa terjadi depresi dan kecemasan. Lalu resiko cedera atau jatuh. Saya rasa hanya sekian. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelumnya ini referensinya. Ini referensi saya. Maka dari itu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MOCA atau biasa disebut dengan Mini Mental State Examination tadi MMSE, atau bisa juga dengan menggunakan Montreal Cognitive Assessment atau MOCA. Untuk pemeriksaan labnya itu biasa dilakukan screening metabolik, B12, tiroid, glukosa, dan juga lipid. Lalu dilakukan juga pencitraan otak, MRI atau CT scan untuk melihat atrofi otak atau lesi vaskular. Lalu juga dilakukan biasanya pada Alzheimer itu dilakukan biomarker, akan dapat seperti beta amyloid atau cairan dari cerebrospinalnya itu. Lalu untuk tata laksananya itu biasa diberikan inhibitor cholinesterase seperti rivastigmin, galantamin. Lalu itu pada Alzheimer sedang. Lalu diberikan juga mentamin untuk demensia sedang hingga berat. Lalu diberikan juga antidepresan atau antipsikotik jika terdapat gejala psikiatri. Untuk non terapinya, untuk non farmakologinya akan dilakukan terapi kognitif dan stimulasi mental seperti membaca, bermain puzzle. Lalu dilakukan juga aktivitas fisik dan sosial. Lalu lakukan manajemen faktor resiko seperti kontrol hipertensi, diabetes. Lalu juga biasa itu ada dukungan keluarga dan terapi okupasi. Untuk prognosisnya, jadi demensia ini bersifat progresif dan tidak dapat disembuhkan. Rata-rata harapan hidup setelah diagnosa berkisar 3-10 tahun tergantung jenis dan faktor komorbiditas. Untuk komplikasinya itu ada malnutrisi akibat gangguan makan, infeksi berulang seperti pneumonia dan juga ISK. Lalu terdapat juga luka tekan akibat imobilitas. Lalu bisa terjadi depresi dan kecemasan. Lalu resiko cedera atau jatuh. Saya rasa hanya sekian. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelumnya ini referensinya. Ini referensi saya. Maka dari itu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.